Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat. Baik, Bu. Tadi sudah makan belum? Sudah Bu. Puasa sudah, Bu. Semangat kan belajar hari ini? Semangat. Semangat. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Nak Yona mengajak teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Yona. Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Cindy Nur Agustin. Cindy Nur Agustin. Hadir. Hadir. Ridani Yohanasari. Hadir, Bu. Helmi Siswanti. Hadir Bu. Wah, hadir semua ya, alhamdulillah. Kita nyanyi terlebih dahulu ya, biar makin semangat. Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung patriot proklamasi. Dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat yang Indonesia. sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo ayo maju, maju, maju. maju. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran hari ini. Ibu akan menampilkan materi pembelajaran hari ini. Sudah terlihat belum? Gambarnya sudah terlihat belum? Belum Bu, Belum ya. belum terlihat. Bentar. Nah, sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 5W plus 1H dan sistem pernapasan pada hewan. Nah,
Kalian tahu apa itu 5W plus 1H? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, 5W plus 1H atau disebut juga dengan istilah adik Simba adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Suatu berita dapat dikatakan baik jika menjawab unsur yang terdapat dalam 5W plus 1H. Unsur-unsur dalam 5W plus 1H sendiri meliputi what, itu apa, kemudian where, di mana, when, kapan. Nah, kalian tahu apa itu 5W plus 1H? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, 5W plus 1H atau disebut juga dengan istilah adik Simba adalah unsur yang digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Suatu berita dapat dikatakan baik jika menjawab unsur yang terdapat dalam 5W plus 1H. Unsur-unsur dalam 5W plus 1H sendiri meliputi what, itu apa, kemudian where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Jika dalam bahasa Indonesia, itu dikenal dengan adik Simba, yang merupakan kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Coba sekarang Ibu minta Nak Cindy untuk membacakan. Satu, what, apa. Unsur what ini akan menjawab pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi. What, peristiwa apa yang sedang terjadi. Apa dampaknya? Apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Apakah pendapat orang-orang tentang kejadian tersebut? Dua, who, mengetahui sebuah siapa yang terlibat di dalamnya. Unsur who dalam 5W 1H memfasilitasi Anda untuk memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita atau kejadian yang ada di dalam teks. 3. Digunakan untuk memberikan informasi terhadap peristiwa tersebut. Terima kasih Nak Cindy. Selanjutnya Ibu minta Nak Hilmi coba membacakan. Baik, Bu. Where digunakan untuk menunjukkan lokasi tempat kejadiannya. Hal ini untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita disertai keterangan tempat yang jelas dan suatu peristiwa. Yang jelas atas suatu peristiwa. Why untuk mengetahui sebab suatu peristiwa terjadi yang ada dalam teks. How untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Penggunaan unsur how ini akan membantu pembaca memahami alur cerita serta dapat mendukung pernyataan atas unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya. Terima kasih Nak Hilmi. Nah, sekarang sudah jelaskan tadi pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan itu digunakan untuk apa. Nah, sekarang Ibu punya pekerjaan rumah untuk kalian dikerjakan. Nah, ini ada sebuah berita, kemudian nanti kalian baca, pahami. Kemudian nanti setelah membaca berita tersebut, kamu menyimpulkan untuk pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, sudah paham kan tugasnya? Paham, Bu. Kemudian kita akan lanjut mengenai pernapasan pada hewan. Nah, sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan sebagai tempat untuk bertukarnya gas pada tubuh. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda, tergantung habitatnya, tempat tinggalnya. Hewan yang hidup di air tentunya memiliki organ pernapasan
hewan yang hidup di darat dan udara karena minimnya oksigen yang mereka dapatkan. Ini gambar apa anak-anak? Kucing. Ya, ini adalah hewan mamalia. Nah, ada hewan darat yang berupa mamalia. Pernapasan berlangsung pada paru-paru, sama seperti manusia. Prosesnya udara pertama kali masuk ke lubang hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Meskipun begitu, tidak semua hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup di darat. Namun ada juga paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Jadi tidak hanya hewan yang berada di darat bisa bernapas dengan paru-paru, namun ada juga hewan yang ada di air. Hewan laut yang bernapas dengan paru-paru sekali akan munculkan kepalanya ke permukaan untuk mendapatkan udara. Kemudian kita akan lanjut mengenai pernapasan pada hewan. Nah, sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan sebagai tempat untuk bertukarnya gas pada tubuh. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda, tergantung habitatnya, tempat tinggalnya. Hewan yang hidup di air tentunya memiliki organ pernapasan yang berbeda dengan hewan yang hidup di darat dan udara karena minimnya oksigen yang mereka dapatkan. Ini gambar apa anak-anak? Kucing. Ya, ini adalah hewan mamalia. Nah, ada hewan darat yang berupa mamalia. Pernapasan berlangsung pada paru-paru, sama seperti manusia. Prosesnya udara pertama kali masuk ke lubang hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Meskipun begitu, tidak semua hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup di darat. Namun ada juga paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Jadi tidak hanya hewan yang berada di darat bisa bernapas dengan paru-paru, namun ada juga hewan yang ada di air. Hewan laut yang bernapas dengan paru-paru sekali akan munculkan kepalanya ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Nah, kan kita lihat kalau paus itu sering memunculkan kepalanya ke darat, ke atas karena mereka menghirup oksigen. Nah, itu tadi penjelasannya. Kemudian ini gambar apa? Ikan, Bu. Ya, ada yang suka ikan? Suka, Bu. Suka. Ikan goreng ya? Nah, hewan yang hidup di air atau ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembar tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Nah, sekarang Ibu ada tugas lagi untuk kalian. Ini ada gambar apa saja? Burung. Jangkrik. Ikan paus. Kemudian di bawahnya gambar apa? Belalang. Jangkrik. Nah, kalian Belalang. Oh, jangan. Belalang. Nah, nanti kalian cari tahu bagaimana pernapasan pada hewan-hewan yang ada di samping. Deskripsikan tentang cara pernapasannya dan habitatnya, oke? Ya, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Kita 5W1H. Sama apa lagi? Pernapasan. Bagaimana Tumbuhan. pelajaran hari ini? Iya. Bagaimana Menyenangkan. pelajaran hari ini? Senang, Senang, Bu.
Paham? Ada yang mau ditanya? Paham. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Nak Hilmi untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa rajin untuk belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.